saudara kita nggih dari Malaysia. Nggih, terima kasih sudah menyempatkan hadir ketemu teman-teman yang ada di sini. Malam ini kebetulan kita akan membahas tentang pemaafan. Ini saya agak susah ya nyari bahasa Indonesianya. Ada yang bilang permaafan, ada yang kemaafan, ada yang pemaafan. Yo, mbus sing bener sing di saya juga ndak tahu. Pokok itulah ya, bahasa Inggris lebih bisa memahamkan mungkin ya, forgiveness. Ya. Mumpung kita baru kelihatannya Syawal sudah habis ya Mas. Baru saja meninggalkan bulan Syawal. Baru saja selesai maaf memaafkan. Cuma menurut saya ada yang keliru cara kita menyikapi halal bihalal itu. Sejauh yang saya tahu banyak orang itu begitu selesai halal bihalal mentalnya adalah mental bebas. Sudah habis dosanya, maka sekarang dosa kecil-kecil dikit-dikit tidak masalah, wong saldonya kosong. Jadi mentalnya mental santai. Mental itu sudah selesai, wong sudah minta maaf ke orang-orang, sudah sebulan Ramadan bertobat pada Allah, diampuni dosa-dosanya, maka sekarang free, bebas. Jadi mentalnya kemudian mental tidak apa-apalah, dosa-dosa dikit. Yang penting kan kemarin sudah kosong saldonya, sekarang bisa nambah tidak masalah. Jadi problemnya itu yang bikin kemudian 1 bulan meninggalkan Ramadan, baunya Ramadan sudah hilang. Iya kan? Kan kelihatan aura-aura Ramadannya sudah habis, sudah selesai. Cahayanya sudah hilang. Balik kayak sebelum Ramadan lagi, cepet loh padahal cuma 1 bulan. Itu mungkin semangatnya besok harus diperbaiki lagi. Jadi ketika kita dalam kondisi anggap saja diampuni, baik oleh manusia atau oleh Allah, itu menurut saya saatnya untuk semakin dekat dengan Allah karena kita sedang bersih. Kalau pakai bahasanya Al-Halaj, karakter kita karakter lahutiyah, karakter ketuhanan, divine. Jadi saatnya kita lebih mendekat harusnya. Karena kalau komputer itu hardware-nya siap, sudah kompatibel untuk dekat sama Allah. Tapi karena mentalnya keliru, kita malah menjauh. Karena kita merasa sudah bersih, maka ada kotoran dikit-dikit tidak masalah. Mental kita begitu. Oke, maka malam ini kita lihat forgiveness. Cuma pemaafan malam hari ini bukan maaf kepada Allah ya, kita pemaafan antar manusia. Karena hari ini menurut saya tema ini penting. Banyak di antara kita hari ini susah sekali memaafkan. Kalau membaca berita-berita itu kita sekarang ngomong aja takut, khawatir dilaporke. Nulis aja takut. Guyon takut karena kalau keliru nanti urusannya polisi. Jadi sekarang kita serba takut, serba curiga. Kita juga melihat orang lain dengan kacamata curiga, orang lain melihat kita dengan kacamata curiga. Dimensi forgiveness-nya hilang. Kita tidak bisa memaklumi orang lain juga tidak bisa memaklumi kita. Akhirnya yang terjadi semacam hari ini. Di WA, grup-grup, Facebook itu kan isinya semua saling mencurigai kelompok yang lain. Al-Quran kan nyindir itu bahwa umat Islam hari ini itu pakai istilahnya Al-Quran, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok membanggakan grupnya masing-masing, kelompoknya masing-masing, dan saling mencurigai grup dan kelompok yang lain.
Itu yang bikin hidup kita sekarang tidak enak. Makanya saya tidak pernah posting di wall-nya Facebook. Karena kalau yang ngerti saya tidak ada masalah apa-apa dan tidak penting postingan di Facebook itu. Yang tidak ngerti saya itu jadi bahan. Ya, maka kita ngobrol aja di luar ruang publik. Saya lebih suka ngobrolnya di ruang privat. Lebih enak. Oke, bismillah, itu pengantarnya. Jamnya mati, Yos. Karena jamnya mati, jadi saya harus sering nengok-nengok. Oke, karena jangan sampai lewat jam 10. Kita mulai. Apa sih pemaafan itu? Maaf itu kata-kata yang akrab di mulut kita. Cuma jarang orang yang sampai masuk ke dalam memaafkan benar apa enggak. Sama kayak kemarin kebencian. Kebencian itu akrab dengan hidup kita sehari-hari, tapi kita tidak merasa bahwa dalam diri kita banyak kebencian. Maaf itu sering kita ucapkan, tapi kita jangan-jangan tidak tahu bahwa kita belum punya jiwa memaafkan. Ada banyak definisi tentang forgiveness, tapi saya suka definisi itu. Yang saya suka dari definisi itu, ada beberapa kata-kata yang menurut saya pas. Yang pertama, proses. Jadi maaf itu butuh proses. Susah maaf itu langsung. Kalau langsung itu biasanya bukan maaf. Mungkin basa-basi atau otomatis thought kayak kemarin. Nyenggol orang kesenggol dil, maaf ya. Itu biasanya enggak ada mikir panjang. Maaf beneran apa kayaknya enggak. Jadi ada proses pasti. Setelah proses, tapi proses ini proses yang disengaja. Kalau otomatis itu berarti enggak disengaja. Disengaja itu diniati benar. Kemudian sukarela. Ada orang yang minta maafnya tidak sukarela. Kenapa? Dipaksa. Kalau bapak tidak minta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam, saya laporkan polisi. Nah, itu tidak sukarela. Tidak ketemu hakikatnya pemaafan. Orangnya minta maaf bukan karena dia memang niat minta maaf, sengaja minta maaf, tapi karena takut ditangkap polisi. Jadi ada unsur sukarela dan sengaja. Kemudian ada sikap mental yang berubah. Dari awalnya tidak suka, tidak berkenan, jadi memaklumi. Harus ada ininya. Kalau batinnya masih belum memaklumi, itu belum maaf, tapi masih basa-basi. Kayak kita kemarin waktu Idul Fitri itu kan salam-salaman dengan siapa saja. Itu 90% basa-basi. Coba kamu cermati, kan basa-basi. Ketemu temannya, minal aidin ya, mesti gitu. Maaf lahir batin ya, tapi itu basa-basi. Prosesnya tidak ada. Jadi perubahan perilakunya tidak ada. Dan yang terakhir, emosi negatifnya disingkirkan. Dendam, ingin membalas, tadi disenggol, nyenggol balik baru saya maafkan. Itu berarti nggak memaafkan. Jadi dalam maaf itu ada kesengajaan, kesukarelaan, ada perubahan tanggapan dari suka jadi tidak suka jadi suka, dari marah jadi memaklumi, dan yang terakhir tidak ada lagi emosi negatif. Kalau ini ada berarti kita sudah memaafkan orang itu. Tapi kalau masih ada emosi negatif, masih ada marah, sebenarnya saya masih marah ini, tapi ya sudahlah saya maafkan. Nah, ini marahnya masih ada, sebenarnya belum kita memaafkan dia. Ketika memaafkan, emosi negatifnya harus sudah hilang.
maaf beda di situ di paragraf kedua saya tulis maaf beda dengan kandening kalau bahasa Inggris. Jadi kandening itu ketika orang tidak menganggap itu salah, ya berarti tidak butuh maaf. Jadi misalnya kakimu keinjek, oh maaf ya, oh tidak apa-apa. Bagi saya kamu tidak salah, kamu enggak sengaja, bukan salah itu. Nah itu kandening, itu sebenarnya tidak butuh maaf. Atau excusing. Excusing itu ya salah, cuma kamu tidak harus tanggung jawab. Itu excusing. Kamu minum teh terus saking capeknya tehnya kamu tendang biur, terus karpetnya kena teh apa kena kopi. Itu kan kamu merasa bersalah. Tapi orang-orang sekitarmu excusing. Bisa maklumin tidak apa-apa, kamu nggak harus tanggung jawab, ben tak miri wae sing nyuci. Nah itu namanya excusing. Yang kena kerjaan takmirnya sekarang. Jadi excusing itu juga tidak butuh pemaafan. Sudah dimaafkan duluan. Itu excusing. Ada juga yang forgetting. Orang barat kadang ada apa-apa forget it. Sudahlah lupakan aja. Itu juga berarti tidak butuh maaf. Sejak awal sudah dimaafkan. Ada yang pardoning. Pardoning itu kita melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain, tapi sah. Mungkin karena kita hakim. Hakim itu kan dengan ini saya putuskan kamu di penjara 3 bulan. Kan kita nggak bisa bilang kejam sekali orang di penjara 3 bulan. Loh enggak, karena memang dia ngomongnya sesuai hukumnya memang begitu. Hakimnya nggak perlu minta maaf ya, kamu saya eksekusi 3 bulan. Enggak perlu begitu. Itu dia sudah sesuai dengan hukum, sesuai dengan aturan. Itu namanya pardoning. Kalau urusan ini kamu enggak perlu minta maaf, enggak apa-apa. Memang aturannya begitu. Ada juga rekonsiliasi, reconciliation. Ini kenapa tidak masuk urusan maaf? Karena rekonsiliasi ini setelah permaafan selesai biasanya baru rekonsiliasi. Dimaafkan dulu baru rekonsiliasi. Jadi beda. Jadi ada loh orang yang rekonsiliasi tapi belum memaafkan. Hubungannya sudah pulih tapi kamu tidak saya maafkan, tak inget-inget besok kalau kamu, nah itu berarti belum memaafkan. Tapi sudah rekonsiliasi. Masing-masing masih menyimpan dendam. Nah itu bisa. Tapi secara formal hubungannya sudah pulih. Kemarin kamu selingkuh, ya sudah saya maafkan. Sekarang kita balik lagi. Tapi awas kamu besok. Nah itu diinget-inget. Berarti rekonsiliasinya enggak, tapi sebenarnya belum dimaafkan. Itu forgiveness. Jadi bukan condoning, bukan excusing, bukan forgetting, bukan pardoning, dan bukan reconciliation. Untuk urusan 1, 2, 3, 4, 5 itu kita tidak ada hubungannya dengan pemaafan. Terus, nah kita ambil ke filsafat sebentar. Ada filosof namanya J.L. Austin yang nanti menginspirasi lahirnya hermeneutika modern. Jadi, kalau tentang pemaafan, teorinya Austin ini berguna. Pernyataan maaf kita itu konstantif apa performatif? Kalau konstantif itu hanya di mulut saja, ngomong kenyataan yang ada di mulut. Kalau performatif itu ada tindakannya. Ada efek perilakunya. Konstantif itu teoritis saja, kalau performatif itu ada efeknya. Konstantif itu contohnya begini. Sekarang hawanya dingin ya. Itu konstantif, hanya ngomong fakta. Tapi performatif, sekarang hawanya dingin ya. Makanya banyak yang pakai jaket. Itu performatif. Memakai jaket ini fakta baru, ada performnya. Hubungannya sama perilaku. Tidak hanya ngomong yang bisa diolah pakai akal. Nah, kalau permaafan
apakah konstantif apa performatif? Kalau konstantif, ya kayak kamu Idul Fitri kemarin. Itu mohon maaf secara konstantif. Hanya di mulut, tidak ngefek. Setelah minal aidin atau sebelum minal aidin ya sudah kayak gitu perilakunya. Tapi kalau performatif, kemarin aku tidak suka kamu, sekarang setelah kita minal aidin wal faizin, perilakuku berubah padamu, aku mulai suka lagi. Nah, itu performatif. Konstantif itu urusannya kebahasaan biasanya, paling banter logika. Kalau performatif itu ada hubungannya dengan perilaku. Ada yang dilakukan, ada performnya, ada info barunya. Nah, maaf itu ada kalanya konstantif, ada kalanya performatif. Tinggal tergantung kita. Di awal tadi saya bilang kenapa cahayanya Ramadan cepat sekali hilangnya. Jangan-jangan Ramadan kita hanya Ramadan konstantif. Kayak formalitas, ndak ngefek. Setelah dimaafkan balik lagi. Jadi kemarin kita puasanya nggak perform, ndak ada efeknya. Kan kita sering bilang gitu kan. Tadi presentasinya bagus ndak? Saya ndak perform ya Pak. Tapi presentasi sih, tapi ndak ada efeknya, sama aja. Itu ndak perform namanya. Nah, halal bihalal, maaf memaafkan, perform ndak? Itu nanti kelihatan di perilakunya. Kalau ndak, berarti hanya konstantif. Ngaji ini hanya konstantif kalau jadi rutinitas, ndak ngefek. Malam Kamis saya ya ngaji Pak. Sudah hampir sekian seri kita ngaji. Ada efeknya ndak Mas? Ndak tahu Pak, saya itu paham aja ndak Pak, apalagi efeknya misalnya. Nah itu berarti ndak perform. Konstantif ya. Oke. Teori ini bisa dipakai untuk macam-macam. Kalau ini yang punya J.L. Austin. Oke. Sebelum masuk ke teori-teori tentang pemaafan, ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu yang pertama, pemaafan diartikan melupakan kesalahan dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa. Ini miskonsepsi, tidak begitu. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kesalahan. Orang ini tetap salah menurutku, cuma saya maafkan, kan begitu. Makanya tadi, yang melupakan kesalahan tidak termasuk jenis pemaafan. Kayak yang sebelumnya tadi, forgetting. Jadi maaf gak boleh lupa. Kemarin kamu selingkuh, aku ingat loh, tapi saya maafkan. Dan akan ingat terus, diselingkuhi. Kalau gak ingat terus kan nanti diselingkuhi lagi, lupa lagi. Selingkuhi lagi, lupa lagi. Enggak, ingat terus. Enggak apa-apa, enggak masalah. Kamu katanya memaafkan, kok diingat-ingat. Loh, memaafkan bukan berarti melupakan. Ya. Kalimatmu aku maklumi, tapi itu tetap salah kan. Dan aku ingat biar kamu gak bikin salah lagi yang kedua. Jadi itu miskonsepsi. Enggak, maaf bukan berarti melupakan. Yang kedua, ada yang anggap maaf itu simbol lemah. Jangan dimaafkan. Hanya orang-orang lemah yang memaafkan. Kalau Gandhi kebalikannya, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Tidak gampang loh memaafkan itu. Kamu yang disalahi, disakiti, diselingkuhi, dibohongi, dicurangi, untuk bisa memaafkan itu luar biasa. Maka katanya Gandhi, hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan. Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan. Kalau kamu nganggap memaafkan itu kelemahan, kamu salah persepsi tentang maaf. Karena jarang, nggak banyak orang bisa memaafkan. Kalau membalas mungkin. Saya pengen balas Pak, nggak bisa balas, tapi ya itu kelemahan. Tapi kalau memaafkan enggak. Kalau mau saya balas Pak, tapi saya maafkan. Itu kan orang-orang kuat.
Jadi maaf tidak ada hubungannya dengan kelemahan atau kekuatan. Kalau ada yang bilang begitu berarti miskonsepsi. Yang ketiga, pemaafan. Ada yang menganggap, Pak, kalau saya maafkan berarti tidak adil, Pak. Yang salah kan harusnya dihukum. Jadi antara keadilan dengan pemaafan ini dua level yang berbeda. Adil itu hak, tapi maaf itu keluhuran, kemuliaan, kebaikan. Agama menyuruh, kalau tiap kali khotib Jumat itu loh, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil ini paradigma pas, paradigma hak. Orang yang jatahnya 30, kasihlah 30, itu hak. Itu adil. Tapi di atas adil ada ihsan. Ihsan ini melampaui keadilan. Jauh lebih bagus daripada keadilan. Harusnya kamu zakat cuma 2,5%. Tapi kamu zakatkan 50%. Yang 47,5% itu ihsan. Kita menyebutnya sedekah, sodakoh. Itu ihsan. Harusnya kamu nganternya cuma sampai jalan besar saja, tapi kamu antar sampai depan kamarnya. Nah, yo, sampai depan aja loh ya, nggak boleh masuk. Itu ihsan namanya. Itu loh. Atau kalau mau adil, harusnya kamu tidak nganter juga tidak apa-apa, tidak ada hubungan apa-apa kok. Bukan apa-apa, pacar juga tidak, kemarin ditembak nggak mau. Jadi, tapi kamu paksain nganter, itu ihsan, bukan adil. Nah, maaf itu levelnya ihsan ini. Ya sebenarnya kamu disakiti, kamu dizolimi, kamu punya hak untuk balas, punya hak untuk menuntut keadilan. Tapi kamu maafkan, itu berarti ihsan. Jadi pemaafan itu bukan berarti ketidakadilan, tapi perbuatan yang baik, melebihi sekedar menuntut keadilan. Terus yang keempat, maaf hanya untuk orang-orang yang kita kenal atau orang-orang yang minta maaf. Ini juga termasuk miskonsepsi. Kalau kamu tidak minta maaf ya tidak saya maafkan. Nah, ini miskonsepsi juga. Ya kalau ada dia minta maaf ya, tapi dia nggak minta maaf pun bukan berarti kamu tidak bisa memaafkan. Kadang-kadang tidak usah nunggu orang minta maaf, kita sudah bisa memaafkan. Daripada capek-capek nunggu dia minta maaf. Apalagi dia yang kamu tunggu cuek aja. Kamu capek nunggu kapan dia minta maaf. Habis waktu menunggu ngapain? Udah dimaafkan aja. Rencananya mau dimaafkan toh ya sudah dimaafkan saja. Tidak usah nunggu-nunggu. Ini tak tunggu-tunggu nggak datang-datang minta maaf ya. Waktu kita habis untuk nunggu dia. Ngapain wong dia nggak datang-datang? Sudah dimaafkan saja. Nah itu jadi ndak ada hubungannya dengan minta maaf. Terus yang keempat lagi, harusnya 5 itu. Oke. Maaf itu ada yang bilang bisa cepat dan mudah. Ini tadi yang saya bilang, ndak, maaf itu butuh proses. Orang perlu mengendap dulu untuk mempertimbangkan dia memberi maaf apa enggak. Kalau langsung dimaafkan itu biasanya tidak hakiki. Kayak tadi hanya konstantif, hanya di mulut. Kayak kamu minal aidin wal faizin kemarin itu kan hanya di mulut. Kalau diproses serius, misalnya Mas minta maaf lahir batin ya sebentar, kamu punya salah apa padaku? Coba disebut satu-satu. Oh itu bisa nggak jadi dimaafkan. Ya kan? Jadi enggak, prosesnya enggak secepat itu, enggak seringkas itu. Ada tahapan-tahapannya nanti di belakang. Sebelum orang sampai benar-benar memutuskan untuk memberi maaf.
Ya kecuali sama yang tidak kenal sama sekali, tidak pernah ketemunya setahun sekali, minal aidin ya tidak masalah itu. Cuma kadang-kadang kan memang ada memanfaatkan momen, besok aja minta maafnya, kalau Idul Fitri pasti dimaafkan. Nah, itu formalitasnya. Coba kamu bilang beneran salahmu apa, tidak mesti dimaafkan. Itu ternyata dulu yang ngambil uangmu di situ aku. Pas tidak punya duit, ada uang kececeran, tak ambil. Sekarang minta maaf ya, bisa nggak jadi maafkannya. Jadi dia tidak cepat. Maaf itu yang serius, ada prosesnya. Kemudian yang kelima, maaf bukan berarti membolehkan atau menganggap baik perilaku yang keliru. Ada orang bohong, ya sudah kamu saya maafkan. Itu bukan berarti terus bohong itu boleh. Bohongnya jadi benar, enggak. Bohongnya tetap salah. Kejahatan yang dia lakukan tetap jahat. Cuma kita memaafkan dia. Besok jangan diulangi lagi, kan begitu. Kok besok diulangi lagi, mungkin pertimbangan memaafkannya jadi lebih panjang lagi sebelum memaafkan. Jadi awas jangan miskonsepsi. Ada 6 hal yang kita sering salah persepsi tentang pemaafan ini. Yang pertama, maaf bukan berarti melupakan kesalahan. Yang kedua, maaf bukan berarti kita lemah. Yang ketiga, maaf bukan berarti tidak adil. Yang keempat, maaf tidak hanya untuk yang minta maaf. Yang kelima, maaf itu ada prosesnya. Dan yang terakhir, maaf tidak membuat perilaku salah jadi benar. Nah, ini miskonsepsinya. Sebelum kita masuk ke teori maaf memaafkan. Nah, selanjutnya kita lihat manfaatnya dulu. Yang pertama, mengapa harus memaafkan? Alasan pertama kenapa harus memaafkan itu biar kita ringan hidup kita. Hubungannya sama dendam, kebencian minggu lalu. Itu kan sangat berat untuk psikis kita. Jadi kita minum racun, kayak minggu lalu kan ada pepatah, kebencian itu kita minum racun dan ingin orang lain yang mati. Ya kan, kita kan yang berat. Kalau kita nggak memaafkan orang lain itu kan kita simpan kemarahan kita simpan kebencian kita di dalam. Tiap hari kita hidup dengan itu. Ketemu yang kita benci, ketemu yang tidak kita sukai, terus jadinya kan tegang. Nggak jadi lewat, terus lewat ke sana. Sudah mau lewat nggak jadi lewat, mau ke sana nggak jadi ke sana, mau masuk ke warung ada dia nggak jadi. Energi kita habis untuk itu. Mau berangkat ngaji, itu mesti dia duduk paling depan. Tiap hari bikin aku kecewa. Aku datang terakhir-terakhir aja, nggak usah lihat. Misalnya, kan kita capek sendiri, hal-hal yang nggak penting, hal-hal remeh-temeh, jadi beban. Maka begitu kita maafkan, kita ringan sudah. Membuang separuh beban di kepala dan di hati kita. Kemarahan, dendam, otomatis tersingkir. Seperti saya bilang minggu lalu, bahwa di antara yang selalu bikin kita sibuk berpikir itu adalah yang kita cintai dan yang kita benci. Padahal yang kita cintai dan yang kita benci itu tidak mesti mikir kita. Loh iya loh. Kalau kamu seneng sama orang kan tiap hari siang malam kamu pikir, wong dia ndak mikir apa-apa tentang dirimu. Benci sama orang juga begitu. Siang malam kita pikir dia nggak mikir apa-apa, dia cuek sama kita. Jadi rugi kita, rugi energi, rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran. Eman-eman, mending dibuang saja. Kalau menurutmu itu barang jelek,
barang tidak penting kan harus dibuang. Nggak usah disimpan. Kalau